Faisal, Halal Prof. Yusril, Pak Menko, Pak Menteri, Pak Wamen, semua saja, para rektor, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkat saja. Jadi asal cita keenam Bapak Presiden itu membangun dari bawah, dari desa, untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Jadi desa disebut dalam asal cita. Bapak Ibu, 91% wilayah Indonesia itu desa. Kurang lebih 202 juta warga yang berKTP desa. Jadi singkatnya semua itu lebih banyak di desa. Ada 75.266 desa. Kalau kelurahan itu hanya 8.000 lebih saja. Namun masalah banyak di desa. Di desa itu setidaknya ada 3 masalah besar. Pertama adalah sumber daya manusia, kedua adalah infrastruktur, ketiga pembiayaan. Ini masalah kita, masalah bangsa kita. Kalau ini dapat diselesaikan, insya Allah bangsa ini akan maju. Untuk itulah asal cita Bapak Presiden itu membangun dari desa, dari bawah, untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Nah, inilah yang menjadi perhatian Bapak Presiden dan kita semua. Berbagai program dibuat oleh Bapak Presiden, operasi desa, sekolah rakyat, MBG, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, sekarang itu potensi bangsa ini ya ada di desa. Apakah itu pertambangan, di atas tanah itu yang subur, sawit, hutan, semuanya luar biasa. Di bawah tanah, minyak, gas, tambang luar biasa. Tapi Prof Mahfud, orang desa nggak ada yang kaya. Kalau dibangun industri di situ, industrinya hebat, atau tambang, atau semua usaha-usaha lainnya, uangnya triliunan, tidak mengentaskan kemiskinan. Paling hebat, warga desa jadi satpam, jadi supir, cleaning service, jadi buruh. Semua uang dibawa ke kota, bahkan dibawa ke luar negeri. Itulah Pak Prabowo marah. Sudah yang diambil hasil dari tanah Indonesia, ngambil kredit dari bank di Indonesia, yang dijaminkan adalah milik Indonesia. Begitu untung, kaya, dibawa ke luar negeri dan diinvestasikan di luar negeri. Jadi ini tidak boleh terjadi lagi. Bapak Ibu semua, tentu kita ingin membangun bangsa. Saya Bapak Ibu ketika nonton SEA Games, Asian Games, apalagi Olimpiade, bagaimana Indonesia bisa menang? Pengalaman belum, fasilitas kurang, pelatih kurang, pembiayaan kurang, semuanya kurang. Kira-kira tahun berapa Indonesia bisa juara di Olimpiade? Lalu saya berpikir, oh kalau gitu perlu ditingkatkan rasa nasionalisme. Karena dengan rasa nasionalisme, insya Allah daya juangnya, disiplinnya, semuanya akan lebih baik. Dan insya Allah Indonesia akan menang. Tapi ternyata bangsa lain lebih dulu. Sudah pasca lebih hebat, kesehatannya, cikal bakalnya, bibit bobotnya, fasilitas, pelatih, dan nasionalisme lebih baik lagi. Jadi pertanyaan berikutnya, bagaimana mungkin Indonesia bisa menang di Olimpiade, juara piala, apalagi menjadi bangsa yang besar di dunia? Ternyata Prof Mahfud, sejenak saya berpikir sederhana sesungguhnya. Sesungguhnya yang maha kuasa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya udah diingetin waktunya nih, 1 menit lagi ya. Saya menyadari bahwa Allah itu maha segalanya. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Jadi kenapa kita tidak minta kepada Allah diberikan akal, hati, dan sebagainya? Dan ternyata ada mukjizat diberikan Allah, itu Al-Quran. Jadi kunci kemajuan bagi Indonesia ke depan tidak ada pilihan, kembali kepada Al-Quran dan jadikan Al-Quran sebagai pijakan. Terakhir, saya waktu Wagub, saya terima tamu alumni SMA 81 Jakarta Timur. Beliau menyampaikan, mendesak pada sekolah, komite, dan guru agar ditambah 2 jam pelajaran menghafal Al-Quran, Prof. Awalnya tidak diterima, alhamdulillah diterima. 1 tahun dimulai, hasilnya sekolah tersebut 300%
bertambah yang diterima di perguruan tinggi negeri. Ternyata bagi anak-anak lebih mudah mencerna, menghafal, dan belajar. Awalnya anak kelas 3 menolak. Ternyata mereka malah bersyukur dan terima kasih Prof. Ternyata setelah belajar menghafal Al-Quran, mohon maaf ini, ya agama lain, saya kira kitab Yakat juga demikian. Ternyata setelah belajar, dia lebih mudah menghafal, mengerti, dan mencerna. Kemudian dia coba menghafal Al-Quran di Sulawesi, anak SD, Bro. Apa yang terjadi? Setelah 3 bulan anak-anak SD diajarkan menghafal Al-Quran, ada seorang bapak yang hari-harinya, mohon maaf, mabok, berjudi, dan sebagainya lah. 3 bulan mendengarkan anaknya setiap maghrib menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran. Bapak ini kemudian menjadi ahli masjid, setiap hari ke masjid. Kemudian Prof, ada seorang ibu yang anaknya tadi di Sulawesi, yang di SD tadi, kita belajar menghafal Al-Quran sehingga setiap maghrib dia membaca Al-Quran. Ibunya, mohon maaf, yang hari-harinya bekerja, saya sebut saja sebagai PSK, 3 bulan berubah, pakai kerudung, pakai hijab, dan setiap hari di masjid mengikuti majelis taklim. Demikian, jadi solusi membangun bangsa adalah kembali ke Al-Quran, jadikan Al-Quran sebagai pijakan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.